rombongan orang bawa gentong air bang. Di belakangnya ada 4 orang lah, ada 4 penampakan itu bawa keranda mayat. Ini Romuleo, mayatnya udah nggak di sini, mayatnya dibawa ini sama rombongan Romuleo itu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya, yaitu Bang Sigit. Bang, apa kabar Bang? Baik Bang. Makasih udah terima undangan dari Lentera Malam dan datang ke sini Bang. Nah, Bang Sigit ini bakal ceritain tentang urban legend yang ada di kampungnya nih. Tentang keranda mayat atau orang-orang sana tuh bilang Romuleo. Bang, boleh ceritain sedikit kisi-kisinya Bang tentang Romuleo itu? Romuleo ya, jadi gue kan sempet ngeh nih ya, belakangan ini kan viral tuh cerita tentang lampor, hantu keranda terbang. Gue jadi mikir, oh iya gue dulu punya pengalaman horor nih tentang keranda terbang, tapi versinya lain dari yang lampor ini. Oh, versi lainnya? Gue belakangan tahu kalau itu hantu hanya ada di sekitaran Magelang Bang, tempat kampung mbah gue. Oke. Jadi ini urban legend Magelang ya Bang ya, kalau bisa? Magelang. Oke. Di daerah sekitaran kaki Gunung Merapi Bang. Jadi gue tuh kalau kampung mbah gue nih dulu nih, kalau sama Gunung Merapi tuh ibaratnya di kakinya Bang, gue bisa ngeliat gunung itu gitu. Oke. Tepat di bawah kaki Gunung Merapi itu ya? Itu sekitar tahun berapa tuh Bang kejadian? Ini tahun 94 Bang. Tahun 94? 94. Oke, sebelum teman-teman dengerin ceritanya dari Bang Sigit, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi kisahnya yang gini Bang. Waktu tahun 94 itu gue masih sekitar umur 8 tahun, 7 atau 8 tahun. Itu gue tinggal di rumah mbah gue. Jadi karena nyokap bokap kerja di daerah Banten, memang rumah gue di daerah Banten sebenarnya. Karena mereka sibuk kerja, gue dititipin nih ke mbah gue lumayan lama Bang. Sampai gue sempet sekolah juga di sana, SD. Beberapa tahun lah gue di sono. Nah, kejadiannya ini gue inget banget gitu ya, karena waktu itu gue juga udah masuk usia segitu kan, memori gue masih nyimpen nih Bang. Sebelumnya ini gue ceritain dulu nih tentang kondisi di tempat mbak gue ya. Jadi mbak gue nih petani Bang, namanya orang kampung kan, punya sawah. Selain petani, mbak gue juga tuh jagal sapi, jadi tukang potong sapi. Sekilas nih tentang mbah gue dulu, yang orang, ya maaf nih, orang yang sangat gue hormatin ya. Karena karakternya juga buat gue, ya membuat gue bener-bener segan nih Bang. Karena juga termasuk tokoh masyarakat. Nah, beliau ini di sana dihormati lah sama warga-warga lain. Nah, makanya mau dia bilang apa, ya gue percaya Bang sama kata-kata dia. Nah, gue tahu namanya hantu Romuleo, ya namanya dari dia gitu loh. Dulu gue nggak paham Bang hantu apaan ya kan. Ternyata baru tahu tuh namanya hantu seperti itu ada di situ Bang, di kampung mbah gue itu. Jadi mbah gue itu orang yang cukup terpandang. Nah, di kampungnya itu ibaratnya dia tokoh masyarakat. Karena ini Bang, gue punya pengalaman tentang om gue. Om gue itu, maaf nih ya, itu orang berandalan Bang. Orang yang rampok lah, garung lah kalau dibilang dulu tuh. Jadi namanya tuh terkenal dulu Bang. Dia tuh suka ngerampok bank, begal motor, rampok truk, supir-supir truk itu. Nah, orang ada ilmu Bang.
Jadi dia orang kuat buronan polisi yang nggak bisa kena nih. Itu punya masalah nih sama ya berarti bude gue ya, kakaknya nyokap. Itu istrinya dia bang. Nah jadi orangnya galak nih, temperamen. Waktu itu dari si kejadian ini nih gue sangat segen nih sama mbak gue nih ya awal mulanya. Nah itu lagi ada masalah bang sama bude gue. Tiap hari kan dipukulin, dia nggak kuat nih bang. Pulanglah ke rumah mbak gue nih. Waktu itu masih ada gue nih di sana. Gue nyaksiin sendiri. Bude gue itu nangis-nangis, cerita nggak mau pulang karena gitu. Dapat KDRT lah dari pade gue itu. Yang namanya orang sombong nih kan, bergajulan, jahat, ngerasa kuat. Ceritanya mau nyusul nih, mau nyuruh pulang istrinya itu. Datang petantang-peteng-teng, nggak mau ngormatin mertuanya sendiri bang, mbak gue itu. Karena dia ngerasa preman, marah-marah tuh di situ. Kan takut nih bude gue. Ya akhirnya sama mbak gue disambut nih baik-baik. Disuruh duduk, dia masih nggak mau duduk, malah ngamuk-ngamuk. Itu yang bikin gue diem nih dan takjub nih. Itu orang yang katanya nggak bisa dibacok nih bang, sama polisi aja dia nggak bisa ditembak nih bang. Gue inget banget dia itu bisa kena ditembak pakai peluru emas, baru kena bisa ditembak. Itu orang sakti bang, di pade gue nih ya. Itu cuma ditabuk sedikit doang nih sama mbak gue, ditabuk gitu, ngejungkel bang, nggak bisa bangun lagi, sampai minta tolong nangis-nangis. Orang yang biasa nyakitin orang, yang ngerampok, bisa sampai nangis-nangis gitu bang. Itu dari situ gue, wah hebat. Mbak gue berarti ada lah ya. Nah dari situ gue udah mulai percaya dah semua kata-kata mbak gue, wejangannya segala macem. Nah makanya tentang hantu Kromolo ini bang, ada sebenarnya kenapa gue cerita ini tentang mbak gue ya, karena semua info dan pengetahuan gue tentang hantu ini ya infonya dari mbak gue bang. Karena dia yang ngasih tahu nih sebenarnya apa gitu. Karena gue kan juga belakangan searching nih di Google tentang Kromoleo itu apa gitu. Bener nih, ternyata dari Google gue juga dapet info emang itu hantu, penampakannya cuman biasa jadi urban legend daerah Magelang bang. Nah tapi beda ceritanya nih dari yang cerita gue yang mau ceritain, itu ada beberapa bedanya. Nanti gue ceritain dah perbedaannya seperti apa gitu kan. Jadi ya itu balik lagi, mbak gue seorang petani. Karena mbak gue terlalu sayang nih sama gue, seneng ada anak kecil yang nemenin dia kan. Gue sering banget nih diajak ke sawah sama mbak ya kan. Buat ya main-main aja sih sebenarnya, ngecek sawah kalau lagi libur. Tapi beberapa kali juga ya gue diajak pas malam nih bang. Malam biasanya sih, karena mungkin pagi itu gue kan ke sekolah. Jadi mungkin ada waktunya malam, kadang diajak nih sama dia. Jadi untuk ngecek sawah itu waktu itu keadaan sawah lagi masalah nih bang. Ada pengairan atau irigasinya lah gitu, suka jebol. Jadi mbak gue tuh beberapa hari belakangan tuh ke sawah ngecek irigasi ini gitu kan. Takutnya banjir. Kalau banjir itu kan padi kan mati bang ya. Dia harus berair tapi nggak boleh sampai kebanjiran. Makanya dari situ rajin tuh mbak gue tiap hari malam ngecekin, takutnya paginya udah banjiran. Suatu ketika waktu itu gue diajak bang ke sawah nih malam-malam. Pertama kali nih gue pengalaman waktu itu malam-malam. Gue ikut nih waktu itu sekitar jam 12 jam 1 lah. Itu gue masih tidur, dibangunin. Ya nggak tahu ya, mungkin mbak gue juga pengen ada temennya kali ya. Gue ikut lah. Namanya anak kecil ikut aja bang, masih ngantuk. Posisi kampung sama sawah itu jauh bang. Jadi kalau namanya perkampungan itu kan satu areal nih kampung ya kan, baru nanti di batas-batasnya itu ada sawah. Nah begitu juga sawah mbak gue nih, lumayan jauh, berapa kilo lah gitu. Gue jalan tuh ngikutin mbak gue, ya ngantuk waktu itu posisinya kan, ikut aja. Ternyata pas nyampe sawah ya nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, cuman mungkin mbak gue mastiin aja ada apa gitu kan. Tapi lama bang di situ bang, gue sempet mungkin setengah atau 1 jam ya di sawah itu karena jaraknya juga jauh. Mbak gue sibuk, gue cuman di gubuk, ada gubuk tuh di tengah-tengah sawahnya, gue di situ aja nungguin.
Dulu namanya anak kecil nggak gitu mikir setan emang ya. Padahal sih kalau dibilang namanya sawah tuh gelap bang, nggak ada lampu sama sekali kan. Gue di situ sendirian nih di gubuk itu, mbak gue sibuk aja di sawah kan. Gue cuman nyender aja kan di gubuk, ngeliatin mbak gue nih lagi ngapain gue nggak ngerti kan. Udah tuh lah akhirnya setelah dia bersih badannya itu yang berlumpur, gue mau digendong, diajak balik lagi. Gue nggak mau kan, gue mau jalan aja, gue bilang kan, saya mau jalan. Nah itu balik dah tuh dari sawah. Biasa kan lewat pematang sawah tuh bang, pematang sawah. Setelah itu masuk ke areal perbatasan desa atau kampung. Nah pada saat mau hendak masuk nih ke kampung itu, dari situlah gue udah mulai ngerasa kok tiba-tiba udaranya jadi dingin bang. Udara dingin, kayak ada angin semeliwir gitu, nggak, pokoknya gue ngerasa dingin dan bau bang, ada nyium bau nih gue, kayak bau bangke busuk gitu bang baunya bang. Ya, pikir gue ya namanya kampung nggak masalah lah, mungkin bangke apa gitu kan ya. Gue belum pikiran aneh-aneh tuh, cuman gue rasa dingin sama bau aja nih. Gue diem aja tapi gue nggak ngomong ke mbak gue gitu kan. Nah setelah itu jalan berapa langkah lagi, mulai kedengeran tuh sayup-sayup bang. Sayup-sayup, ada suara. Kedengerannya sih kurang begitu jelas ya. Cuman mungkin mbak gue udah enggak nih. Waktu gue denger suara itu sayup-sayup, gue ditarik menepi nih dari jalan. Jadi namanya jalan kampung kan tanah nih bang. Belum ada got di pinggir-pinggirnya ya kan, cuman ada kebun sawah kayak gitu. Dan tadi belum masuk kampung kan, masih di daerah sawah gitu. Jadi gue ditarik ke pinggir di semak-semak gitu, ada pohon di situ. Di gini nih bang, kata mbak gue, diem ya. Gue masih bingung ya, ada apa kan? Namanya anak kecil juga bingung, bingung. Dia ngomong bahasa Jawa sih, cuman seperti ini lah ngomongnya. Pokoknya diem di sini, jangan suara. Nanti ada yang lewat, kayak gitu kan. Nah gue waktu itu belum paham nih apaan yang lewat ya kan. Gue diem aja nurut sama mbak gue. Jongkok tuh, jadi semak-semak. Mbak gue berdiri bang megangin pohon. Gue jongkok. Bener aja bang, selang berapa menit tuh dari kejadian itu, dari gue disuruh minggir, tiba-tiba suara yang tadi gue denger nih bang, yang sayup-sayup itu mulai jelas. Kayak ada teriak, oleo, ojo, ole, kayak gitu. Itu kalau bahasa Jawanya dapet lah gitu. Jangan dapet, dibilang kayak gitu. Pokoknya teriak-teriak lah, saut-sautan gitu bang. Oleo, ojo, ole gitu. Apaan ya dalam hati gue nih? Suara siapa ya kan? Gak lama ngelintas tuh bang, yang teriak-teriak itu. Rombongan orang bawa gentong air bang. Jadi di depan dia bawa gentong air nih dua baris gitu. Di belakangnya ada 4 orang lah, ada 4 penampakan itu bawa keranda mayat. Jadi 4 orang gotong keranda mayat, di depannya orang bawa air gentong. Zaman dulu kan nggak ada ember ya, pakai gentong. 6 orang lah, berarti kan totalnya ada 6 ya penampakannya itu. Gue nggak tahu tuh bang kalau itu setan bang, jujur. Ya kan gue masih kecil dulu kan, pikir gue siapa gitu kan, ada yang meninggal. Gue emang sering nih bang kalau lagi di rumah nih, mbak gue di ladang gitu di sawah, gue kadang di teras nih ngeliat rombongan jenazah tuh, rame kan. Tapi biasanya kan orangnya banyak bang, rame kan. Terus si keranda ini beda bang sama yang keranda-keranda yang biasa gue lihat. Biasanya kan keranda tuh ada tutupannya tuh hijau ya kan, lafat Bismillah atau apa gitu kan. Itu keranda yang gue lihat pada saat itu keranda kayu, bukan besi bang, dan gak ada penutupnya. Dia cuman keranda kayu digotong sama 4 orang, dialasin kayak tikar pemandi mayat itu bang. Kalau pernah lihat tikar anyaman gitu. Nah itu gue garuk-garuk kepala sambil ngeliatin siapa yang meninggal. Gue sambil nanya mbak gue gini lagi, jangan berisik. Nah artinya berarti gue suruh diem ya. Kayak gue paham, gue diem. Tapi sambil ngeliatin terus tuh bang, iring-iringan. Masih tuh nyaut-nyaut. Teriak-teriakan mereka. Yang gue bingung,
ini apa nggak ada yang dengar gitu ya orang-orang yang lain ya, walaupun belum masuk kampung tapi itu bener-bener suaranya berisik bang, bener-bener suaranya kayak orang-orang teriak. Seharusnya kalau dengan suara seperti itu si kampung itu geger, harusnya ramai bang, tapi kok sepi-sepi aja gitu kan. Nah itu perwujudannya. Kalau nih ini perbedaannya nih bang dari biasa yang gue googling nih hantu Kromuleo itu apaan ya kan. Kalau dari Google kan gue suka baca tuh palingnya Kromuleo itu pakai pakaian hitam, pakai kerudung hitam, jadi kayak seolah-olah kayak malaikat maut gitu ya bang. Tapi enggak, yang gue lihat tuh enggak kayak gitu bang. Ini bener-bener normal seperti orang, cuman ya pakaiannya pakaian orang kampung bang. Jadi pakai baju yang kayak baju-baju orang Jawa tuh bang. Kayak pernah lihat ya garis-garis gitu tuh, bajunya kayak gitu. Dia pakai ini pakai kain terus pakai celana. Kalau di kampung begitu wajar bang, itu normal, banyak orang kayak gitu. Biasanya kalau ada kawinan aja kan ada pakaiannya kayak gitu. Jadi beda banget sama yang gua googling nih yang katanya pakai jubah hitam kayak gitu. Enggak, itu juga jalannya normal bang, nggak melayang atau kayak lampur ya, terbang. Enggak, itu normal, bener-bener kayak rombongan orang yang bawa keranda mayat, ada orang meninggal kayak gitu. Makanya ya gue nggak takut ya, udah biasa. Tadi kan gue bilang gue biasa ngeliat orang lewat di depan rumah ngiring jenazah, jadi udah bagi gue wajar lah gitu. Yang gak wajar itu kenapa dia teriak-teriak sama tengah malam tuh bang, gitu. Nah itu gue liatin terus sampai jauh bang, sampai masuk ke kampung. Udah masuk ke kampung lah, gue masih ngumpet sama mbak gue. Nah, udah mulai agak suaranya sayup tuh, mbah gue baru ngomong pakai bahasa Jawa bang. Kae jenenge Kromuleo, jadi itu artinya Kromuleo. Jadi Kromuleo apa mbah? Ya nanti tak ceritain kata dia. Pokoknya sekarang kita pulang, cepet pulang. Nanti besok dengar kabar ada orang meninggal, langsung kita datang ke rumahnya. Begitu dia bilang. Ya pasti ada yang meninggal, pikir gue kan ada keranda, pasti ada yang meninggal. Ya gue juga belum begitu paham setan-setan sih bang, masih kecil dulu kan. Ya udah akhirnya ya gue nurut aja. Kayak gue bilang tadi, mbah gue itu orang yang bener-bener gue seganin bang. Semua kata-katanya gue telan bulat-bulat bang. Dari situ, nah ini bedanya lagi nih bang sama Kromuleo yang biasa diceritain orang-orang di medsos. Kalau dicerita itu kan biasanya katanya kalau ada rombongan Kromuleo harus diikutin sampai ke luar kampung kan. Kenapa seperti itu? Supaya nggak ada yang meninggal tuh di kampungnya. Nah yang gue bingung sama cerita gue nih, kok mbah gue nggak kayak gitu kan, nggak ngikutin itu Kromuleo. Gue malah disuruh pulang nih, kita pulang nih akhirnya kan. Dan mbah gue itu ya gue bilang tadi orang paham bang, orang kejawen, jadi tradisinya kuat, seharusnya paham lah. Dia aja tahu itu namanya Kromuleo bang. Gue kan udah percaya 100% sama dia lah ya. Itu nggak ngikutin, disuruhnya pulang aja. Cuman disuruh pulang, istirahat, besok ada yang meninggal, kita samperin rumahnya, begitu. Oh beda ya ceritanya sama yang gue alamin gitu kan. Udah akhirnya ya seperti itulah gitu kan. Gue balik ke rumah, kan gue tidur ya bang. Mbak gue itu nggak tidur sampai pagi. Ya dengar-dengar kan setelah kejadian nih bang ya, rame itu di rumah, bakalan ada pagebluk itu ya bencana lah gitu lah di kampung gue. Itu gue nggak tahu, gue kan tidur itu bang. Gue taunya setelahnya gitu kan. Mbak gue tuh nggak tidur semalaman, nungguin pagi bang, nungguin pagi. Ya akhirnya di rumah juga jadi rame bang. Jadi waktu gue tidur tuh orang-orang pada bangun sama mbak gue, nggak tahu ya kenapa. Pokoknya rame dah nih, orang pada bangun, lampu nyala semua. Walaupun dulu tuh lampunya masih gini nih bang, semprong. Listrik itu jarang banget. Cuman pakai obor kalau di depan rumah tuh, sama di dalam ini pakai semprong. Cuma semprong banyak dulu bang, nggak pakai kaca gini nih. Jadi terang nih rumah. Rasalah suasana terangnya itu walaupun nggak ada listrik. Gue tidur tuh. Ya akhirnya pagi bang ya, dari malam gue tidur itu ya pagi, akhirnya gue dibangunin. Git sama mbak itu. Bangunnya orang panik gitu bang. Bangun.
Gue bangun dong, masih kaget, ngantuk. Apa mbah, ada apa mbah? Nah, Pak D, namanya sebut aja Pak D Karno ya bang ya. Pak D Karno mati, meninggal Pak D. Pikir gue kan berarti yang semalam tuh mau ke rumah Pak D tuh kan. Yang iring-iringan jenazah itu ternyata meninggal kan mbah. Pak D gue itu. Akhirnya ya gue diajak nih ke rumahnya. Nah mbah gue pas gue lagi habis mandi nih, selesai mandi. Gue diingetin lagi. Ingat semalam mbah ngomong apa kan. Pokoknya langsung kita samperin rumah orang yang meninggal. Ya gue ikutin aja ya. Setelah siap-siap, mbah gue itu bang, dia mau ngelayat, tapi nggak pakai baju kayak orang mau ngelayat bang. Dia kan jagal nih bang ya, tukang motong sapi, punya banyak golok bang. Bawa golok, mbah gue, bawa golok, pakai bajunya juga ya nggak kayak orang mau ngelayat lah. Ya udah gue ikut aja. Tumben nih mbah gue kan pikir. Biasanya kan namanya tokoh masyarakat bang, kalau ada yang meninggal tuh pasti rapi, pakai batik kayak gitu kan. Ini enggak. Gue jalan aja kan buru-buru tuh, tengah lari lah. Jarak dari rumah gue ke rumah Pak D gue yang meninggal ini lumayan jauh. Kampung itu kan jarak rumahnya jauh-jauh ya bang. Antara gue sama tetangga gue aja bisa nyampe 20 meter baru ada. Nah dia ini sekitar 1 kilo lah. Tapi tuh rasanya cepet banget bang. Karena setengah lari gue. Buru-buru tuh mbak gue. Gak ngomong gak apa. Mukanya juga serius banget gue liat. Ya gue megang aja tangan, bajunya tuh bang. Ikut sambil lari capek ya kan. Sampai di rumah rumah Pak D gue tuh udah rame bang. Orang-orang udah pada ngumpul ya, biasa lah orang meninggal. Ada yang nyiapin kedebong pisang, ada yang nyiapin air gitu kan. Ada yang nyusun-nyusun kursi kayak gitu sama bendera kuning. Ya gue masuk. Gue tuh gak ngerasa sedih atau gimana Pak D gue meninggal bang. Karena Pak D gue ini emang udah sakit-sakitan. Yang ibaratnya nyawa aja nih. Dia tuh gak bisa nyawa. Dia tuh udah sakit-sakitan lah. Jadi yang nyawa itu tuh, yang nyari duit buat keluarganya tuh istrinya Pak D gue itu. Jadi ya gue gak ngerasa sedih lah waktu itu. Wajar udah tua meninggal gitu kan. Gue masuk nih rame ke dalam di ruang tamu gitu, ruang tamu rumahnya Pak D gue itu udah terpampang tuh bang. Mayat Pak D gue ditutup pakai kain jarik gitu kan. Keluarganya udah pada nangis. Bude gue tuh nangis sama anak-anaknya Pak D gue tuh, wah pokoknya kejer gitulah nangisnya kayak sedih banget gitu. Tapi gue ngeliatnya ya biasa aja gitu kan. Itu masih ditutup tuh bang. Mukanya nggak kelihatan, bener-bener cuman kain jarik aja. Nah, dateng nih gue nyampe pintu, mbak gue bisik nih sama gue, liatin jelas-jelas, dulu opo, kamu ngeliat apa gitu kan? Apa yang kamu lihat? Yang gue lihat ya sebenarnya ya mayat, cuman kan gue nggak tahu isinya karena ditutup kain jarik itu bang. Mbak gue masuk ke dalam rumah, ngelangkahin itu mereka yang lagi pada nangis bang. Langsung ke arah mayat. Ke arah mayat itu ditarik tuh bang, kain jarik yang menutup badannya. Tarik. Teriak tuh bang. Ke gua teriaknya. Git, apa yang dilihat? Opo, sing kowe delo katanya. Apa yang kamu lihat kata dia. Kaget itu bang gua situ juga. Yang ditangisin sama bude gua nih, sama keluarganya. Bukan mayat ade gua bang. Itu kedebong pisang bang. Ya gue walaupun anak kecil kaget bang, kok kedebong pisang yang ditangisin gitu, padenya di mana gitu kan. Gue bukan anak kecil yang takut ngelayat itu enggak, gue tuh udah sering nemenin mbak gue ke tempat orang yang meninggal karena kan tokoh masyarakat. Tapi baru kali ini gue lihat mayat kedebong pisang, bukan pade gue yang di dalamnya. Ya gue bingung lah, langsung gue jawab tuh mbak gue kan tadi teriak tuh nanya gue, kedebong pisang bah, gue bilang gitu kan, kedebong pisang. Langsung tanpa basa-basi lagi tuh mbak gua, golok yang di bawah nih sama dia buka, dibacokin tuh bang si gedebong pisangnya. Itu nggak ngerti gue ya, waktu kejadian dibacokin itu bude gue itu masih sempet-sempetnya sama keluarganya tuh marah-marah bang. Si mbak gue ini ngapain gitu kan, kok kayak gitu kan, ditarik-tarik segala macam kakinya itu.
Ya gue bingung, ini kan gedebong pisang, kenapa nggak boleh dibacok gitu kan. Belakangan setelah itu gue tahu bang, ternyata yang ngelihat gedebong pisang itu cuma gue bang. Cuman gue yang ngelihat itu. Bahkan mbah gue sendiri yang ngebacokin itu gedebong pisang, nggak ngelihat itu gedebong pisang. Di pandangannya dia tanpa perasaan lagi, dia nebasin mayatnya kakaknya sendiri. Tapi dia bener-bener percaya yang gue omong itu gedebong pisang. Bukan tanpa sebab bang, karena mbak gue kan semalam udah paham ada Chromoleo seperti itu. Mbak gue udah yakin ini Chromoleo, mayatnya udah nggak di sini, mayatnya dibawa ini sama rombongan Chromoleo itu. Makanya walaupun di mata dia itu lihat itu masih adik gue, masih kakaknya sendiri, dia berani gitu ngebacok-bacok. Itu suasana heboh, yang melayat, yang lagi siap-siapin air itu, wah semuanya masuk ke dalam bang, teriak-teriak, marah-marah. Maaf nih, mbah gue namanya Mbah Noto ya kan, pada teriak-teriakin nama dia, kesurupan apa gitu kan. Ternyata setelah itu nih bang, mbah gue nggak ngerti ya ngelafaz apa ya, dia mulutnya kayak ngelafaz gitu ya, gue nggak paham ya, gue masih kecil juga dulu. Baru tuh bang, teriak mbah gue, kalian semua lihat baik-baik siapa ini katanya. Pokoknya pakai bahasa Jawa lah, gue ngeliat banget tuh mbah gue gagah lah kayak gitu, ngomong tegas banget, teriak, lihat siapa nih yang di sini gitu kan, ini bukan Mas Karno kata dia. Wah langsung dari situ seketika nih orang-orang yang tadinya ngalang-ngalangin dia nih pada berhenti bang, kayak hening. Baru mereka sadar itu adalah gedebong pisang. Tadi itu ya mereka ini ngeliatnya ya mayat gitu loh. Nah, udah semuanya paham nih bahwa yang itu bukan mayatnya Pak Ade gue kan. Mulai rame lagi. Pada mikir, mbah gue cerita, semalam ada Chromoleo. Saya sendiri yang papasan sama Sigit kata dia kan. Makanya orang-orang, berarti baru bener. Nah, mbah gue juga nih bang, yang pada saat itu ngasih tahu nih ke semua orang di situ, suruh nyari keliling kampung sambil ya kentong-kentongin barang apa gitu bang, kayak semacam wajan, atau dulu ada tuh namanya lumbung bang, apa ya namanya, periuk atau apa gitu, yang buat numpukin padi itu kalau dikentongin berisik banget bang. Sama kentongan yang biasa kayak orang ronda itu juga ada juga, suruh bawa itu keliling kampung, pokoknya cari semua pohon bambu, pohon yang gede-gede, sumur-sumur tua, kali sekitaran itu. Seperti itu perintahnya, gue masih inget banget. Galak itu bang, mbak gue galak, marah itu. Pokoknya semua orang harus dengerin semua kata-kata dia. Karena tokoh masyarakat, orang udah gak ada yang ragu bang, semua ngikut. Ada palik tuh, ada yang nyiapin. Ya itu tadi peralatan-peralatan itu, keliling dah. Gue gak ngikut sih bang ya. Karena tuh gue masih di rumah bude gue. Cuman ini kan yang gue dengar ceritanya setelah kejadian itu kan. Saat mereka ada keliling nih sibuk, waktu itu sekitar pagi bang, jam 8 pagi ya, 8 pagi orang di rumah udah pada sepi, sampai anak-anaknya Pak Ade gue juga ikut nyari, cuman ada sisa gue sama bude gue nunggu di rumah. Itu baru dapat kabar ya mau maghrib lah gitu bang, jadi lama banget tuh mereka nyari, seharian gak ada yang ke sawah bang, cuman sibuk ngurusin itu, nyari nyari Pak Ade gue itu. Akhirnya dapat kabar pas maghrib, sebelum maghrib, ternyata alhamdulillah nih bang, Pak Ade gue ketemu lagi. Walaupun ya saat ketemu itu kondisinya udah linglung. Linglung itu saat dibawa ke rumah itu dia nggak pakai baju bang. Pak Ade gue nih digendong sama warga ya, pulang nggak pakai baju, telanjang. Nah itu ketemunya di pinggir kali bang, dekat sumur tua. Jadi dulu ada tuh sumur tua dekat kali tempat gue mandi tuh bang. Gue dulu suka mandi di kali. Itu ada sumur di situ, emang nggak ada yang nggak tahu punya siapa itu ya, tua di situ. Katanya lagi bengong aja bang, lagi badannya nunduk nyender tuh ke sumur itu. Ditanya nggak bisa jawab, diem aja, tatapan matanya kayak orang hilang gitu bang, kayak nggak ada yang dipandang. Rame dah itu di rumah akhirnya. Maghrib gue ngasihin sendiri tuh bang, Pak Ade gue kayak gitu. Kalau misalnya gue mikirin bang, kalau itu mbah gue nggak ketemu itu ya sama Chromoleo itu semalam,
Mungkin dia nggak tahu kalau bakal ada Chromoleo kan di kampung gue. Gue mikirnya itu Pak adik gue kemana gitu. Kalau yang mati tadi di rumah itu bukan dia tuh. Terus yang sebenarnya itu kemana gitu. Bahkan sampai setelah kejadian itu gue tanya nih sama keluarganya, sama Pak adik gue sendiri. Gak ada yang bisa jawab bang. Dibawa kemana dia nggak paham. Cuman dia kata si bude gue ya yang ceritain. Bukan bude sih sebenarnya ya. Kakaknya kakek itu bang. Jadi istrinya itu bilang waktu malam kejadian itu. Si mbah ini biasa tidur namanya orang sakit kan. Nah si istrinya nih mau ke pasar. Jadi emang kegiatannya saat itu selain nyawa dia juga dagang di pasar bang. Dagang kerupuk kayak gitu. Biasa bangun kan 4:30 itu. Udah siap-siap mau jalan. Itu suaminya waktu dia bangun masih ada bang. Maksudnya masih hidup gitu loh. Masih keciri napasnya kayak gitu. Nah waktu dia mau pergi, mau pamit sama suaminya, ya itu meninggal itu. Badannya udah dingin. Udah ya pucat lah kayak gitu. Jadi si istrinya kakaknya kakek gue ini juga nggak tahu bang kalau itu kenapa-napa suaminya. Taunya kan namanya penyakitan ya meninggal lah gitu kan. Jadi sampai hari ini gue nggak pernah tahu. Mbah gue pun nggak tahu apa yang dialamin sama si kakaknya ini ya. Apakah dia digotong sama orang Chromoleo itu, hantu-hantu Chromoleo, apakah dia terbang, dia nggak tahu bang. Yang mbah gue paham ya bakalan seperti itu kejadiannya. Gue nggak ngerti juga gimana mbah gue bisa tahu. Mungkin dulunya dia punya cerita sama orang-orang dulu juga, nggak tahu juga ya bang. Sampai hari ini gue nggak tahu nih bang, gimana rasanya jadi kakaknya si mbah gue itu. Tiba-tiba dia udah di sumur aja dia cerita. Tiba-tiba dia udah bingung aja. Dan sayangnya lagi si kakaknya mbah gue ini kan orangnya penyakitan ya bang ya. Gue sebenarnya penasarannya itu rasanya apa sih dibawa ke Chromoleo itu kan. Mau nanya itu sebenarnya. Nggak lama dari kejadian itu meninggal beneran bang. Walaupun dia selamat nih ditolong itu nggak lama, 3 minggu atau sebulan lah, gue lupa. Dia meninggal beneran. Meninggal dengan normalnya gitu lah. Kenapa dengan normalnya? Mbah gue aja bilangnya meninggal wes, ajale wes, maut gitu ya. Akhirnya gue percaya gitu. Dari situ gue baru paham, ini ada hantu yang seperti ini gitu loh. Usut punya usut nih kan, gue kepo nih dulu bang, masih kecil. Gue tanya juga nih ke mbah cewek gue nih, istrinya mbah gue, Mbah Putri biasa dipanggil. Apa sih mbah, Chromoleo itu apa sih mbah ya kan? Ya katanya sih, kalau kata Mbah Putri gue nih, Chromoleo itu adalah iring-iringannya dari atau punggawannya dari Nyi Roro Kidul bang. Gue kurang paham nih bang ya, bener atau enggaknya, tapi ini yang diceritain sama mbah gue. Infonya sih kalau mereka ini memang diutus untuk nyari teman di kampung orang kayak gitu. Untuk kriterianya seperti apa yang bakal jadi korbannya itu ya kurang paham juga. Ya cuman ya mendingnya sih orang yang dicari ternyata yang udah sakit-sakitan bang, kayak pade gue gitu. Mungkin supaya orang juga nggak mikirnya aneh-aneh ya kan, tiba-tiba meninggal. Dan itu yang sampai orang itu kalau nggak ketemu nih bang, lewat nih. Kalau mayatnya yang aslinya nggak ketemu badannya, katanya ya udah jadi temennya Nyi Roro Kidul di istananya sono. Seperti itu bang. Ya entah sampai kapan. Keluarganya taunya dia udah meninggal, udah dikubur ya kan. Tandanya malam itu mbah gua nggak ketemu, nggak papasan gua sama mbah gua, ya mungkin kakaknya mbah gua itu ya udah lewat. Ya paling begitu aja sih bang cerita dari gua nih. Kalau soal valid atau nggak validnya ini gua alamin sendiri ya kan. Kalau masalah beda sama yang biasa orang tahu tentang Chromoleo ya gua nggak tahu nih. Yang jelas ya gua yang alamin seperti itu bang. Nggak ada tuh yang namanya ngikutin sampai keluar desa kayak gitu. Mbah gua harusnya paham lah. Ternyata mbah gua nggak nyuruh seperti itu gitu. Ada perbedaan antara cerita yang pernah disampaikan orang sama cerita versi gua. Ya wallahu alam kebenarannya salah atau benernya gua gak bisa pastikan, itu tergantung yang pernah ngalamin atau mereka yang denger cerita ini lah bang. Gua cuman infokan apa yang gua tahu, apa yang gua alamin seperti gitu bang.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Sigit. Bang Sigit ini ceritanya menurut gue serem banget nih Bang. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ini Bang Sigit ini punya YouTube channel ya Bang ya? Punya gue punya. YouTube channelnya namanya apa Bang? Namanya Panic Room Production. Panic Room Production ya. Dan kalau untuk sosial medianya? Sosial media ada IG, Sigit_Ardiansyah. Ardiansyah. Dan itu linknya gue taruh di bawah. Dan buat kalian nih yang pengen tanya tentang Chromoleo ini lebih lengkap, kalian boleh mampir ke sosial medianya Bang Sigit. Dan teman-teman juga wajib mampir ke YouTube channelnya Bang Sigit tadi, karena di situ lu ngebahas cerita horor juga ya. Cerita horor Bang. Gue podcast horor ya. Cuman suara doang sih. Oh, oke. Tapi untuk cerita lo yang ini? Cerita ini belum gue post di YouTube gue Bang. Baru perdana nih gue ceritain di Jadi malam. Untuk cerita Chromoleo ini lo belum post di YouTube channel lo dan perdana ya di sini. Masih fresh Bang. Ya. Jadi tapi teman-teman tetap wajib mampir ke channel YouTube-nya Bang Sigit. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab soal cerita lo nih Bang ya. Bang. Hal yang pertama gue pengen tanyain sih ini sih Bang. Mbah lo ini sekarang masih hidup kah atau keadaannya gimana Bang? Mbah gue sekarang kondisinya itu udah terlalu tua Bang. Masih hidup tapi punya penyakit stroke, udah nggak bisa ngomong, gerak aja susah, tapi masih suka tahu kalau gue datang, kelihatan gitu. Oh masih inget lah ya, inget iya. Ya. Terakhir gue ketemu dia itu 2 bulan yang lalu lah. Kan nyokap juga udah meninggal, dimakamin dekat rumah Mbah. Gitu. Oke. Dan nah, kenapa Mbah lo itu mempercayai lo untuk melihat mayat pade lo itu? Ya jadi gue juga tahu nih Bang belakangan setelah kejadian itu ya. Kenapa Mbah gue nyuruh gue ikut gitu. Ternyata ini kata Mbah gue, yang bisa ngelihat dari si mayat yang korban Chromoleo itu bahwa itu adalah gedebong pisang, bukan mayat yang sebenarnya. Itu cuma anak kecil, ya kayak gue waktu itu kan masih kecil ya Bang. Itu anak kecil yang berpapasan bertemu langsung sama Chromoleo-nya Bang pada saat itu. Jadi kalau lu masih anak kecil dan lu pernah ketemu Chromoleo, lu bisa ngelihat korban yang diambil sama Chromoleo itu. Gitu Bang. Itu kata Mbak gue ya. Dan gue percaya gitu. Dan untuk anak kecil yang lainnya itu dia nggak ngeliat ya? Nah, kalau anak kecil lain itu kan di rumah Pak D Mbah gue itu, Mbah Karno itu juga kan punya anak Bang. Ada cucunya juga di situ. Mereka sama nangis-nangis juga. Jadi iya, ya berarti gue simpulin mereka ngeliat itu ya Pak D Karno, Mbah Karno. Iya. Gitu. Jadi intinya yang bisa ngelihat mayat itu sesungguhnya itu yang pernah berpapasan dan anak kecil ya? Anak kecil. Karena Mbah gue juga nggak ngeliat itu gedebong pisang. Iya benar-benar. Cuma gue yang lihat gitu. Itu menurut gue epic banget ya. Maksudnya yang Mbah lu aja nggak bisa ngeliat tapi dia yakin sama. Gue nggak paham tuh gimana ceritanya Mbah gue bisa seperti itu. Tahu seperti itu. Mungkin dia dulunya punya pengalaman apa sama Chromoleo ini, nggak tahu juga. Tapi yang jelas gue percaya sepenuhnya sama Mbah gue Bang. Kalau gue bilang seperti itu, dia bilang seperti itu, ya gue harus seperti itu gitu. Iya. Dan ini Mbah lu juga udah pernah cerita belum sih sebelumnya soal Chromoleo ini? Karena Mbah lu ini udah tahu lah soal Chromoleo ini. Gitu. Belum Bang. Gue bahkan baru tahu malam itu ada namanya hantu Chromoleo. Dan itu gue cerita lama, gue bahkan baru inget sekarang gitu loh. Jadi benar-benar belum pernah cerita sebelumnya. Belum pernah cerita lah. Itu pertama kali gue tahu sendiri langsung namanya Chromoleo gitu. Oke. Dan ini nih, yang lu lihat nih, ada keanehan juga gak sih dari sisi orang-orang yang bawa kerandanya, pendinya? Ingat lu aja deh. Ya hantunya penampakannya. Iya, penampakannya. Ya yang gue lihat sih normal sih Bang seharusnya. Normal. Kalau orang yang, gue masih kecil sih, gue nggak tahu kalau orang dewasa, mungkin lebih detail. Tapi pada pandangan gue saat itu normal. Karena bercampur gelap malam juga ya. Mungkin nggak terlalu jelas, tapi sepenglihatan gue normal Bang. Sama kayak orang-orang biasa aja. Iya. Nggak ada yang aneh kalau itu. Yang aneh cuman suaranya. Suaranya ya. Iya. Dan itu sama baunya Bang, bau bangke. Bau bangkainya itu. Ternyata bau itu dari si Chromoleo itu Bang. Karena setelah dia lewat udah nggak bau lagi. Iya benar. Dan itu masyarakat sekitar itu mempercayai Mbah lu atau memang masyarakat sekitar itu juga pernah ngalamin Chromoleo itu? Wah, gue nggak bisa nyimpulin sampai sejauh itu Bang. Cuman tahu gue kan waktu itu kondisinya lagi
panik, dan tiba-tiba langsung hening, ngeliat langsung. Setelah mbah gue ngelafaz sesuatu, gue nggak paham. Mereka akhirnya bisa ngeliat semua itu. Gitu. Gue nggak paham warga itu pernah ngeliat Romulio atau belum, karena gue nggak sempet tanya soal itu gitu. Yang jelas kayaknya sih mereka ya percaya sama mbah gue. Iya. Karena tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ya. Nah ini untuk pertanyaan terakhir nih bang. Dari kejadian itu sampai sekarang nih, itu lu pernah dengar lagi gak ada kejadian Romulio ini? Nah jadi gue di kampung mbah gue itu nggak lama bang. Maksudnya setelah kejadian itu kan gue mungkin sekitar sampai tahun ke depan lah. Itu gue udah pindah lagi bang ke nyokap gue sama bokap gue. Jadi gue pindah sekolah juga. Dan sampai hari ini gue baru inget bahkan saat viral lampor-lampor ini bang. Gue belum pernah denger lagi cerita tentang Romulio. Itu pertama kalinya dan satu-satunya gue denger. Gue langsung nyaksin gitu ya. Karena hampir sama ya lampor sama Romulio. Yang bedanya itu kalau lampor itu kan keranda terbang ya? Iya. Setahu gue ya lampor keranda terbang itu kan. Karena gue juga nonton filmnya kan. Iya. Ya cuma keranda terbang sendirian. Kalau ini keranda digotong orang. Tapi oleh lelembut. Mbak gue bilang sih lelembut lah gitu. Dan ini menurut gue lebih serem. Yaudah, mungkin untuk video kali ini cukup. Bang Sigit sekali lagi makasih untuk ceritanya. Jangan kapok kalau diundang lagi sama Lentera Malam. Siap bang. Ya oke. Dan teman-teman jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Bang Sigit. Itu nama channelnya Panic Room Production. Dan untuk linknya gue taruh di bawah. Yaudah. Gue Jamal, Bang Sigit pamit, Lentera Malam. Bye.